Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan Kiai Kada di channel kita yang berbahagia ini. Kali ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang penyebab-penyebab terjadinya perpecahan umat Islam, atau mengapa umat Islam sekarang ini terpecah belah menjadi beberapa golongan, menjadi beberapa kelompok, bahkan lebih dari 73 golongan yang dikabarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini Kiai akan mencoba berbagi ilmu pengetahuan dan berbagi ayat-ayat Al-Quran, baik itu dari ayat-ayat mubayyinat dan ayat-ayat mufassalat, sebagai penjelasan dan perincian tentang penyebab-penyebab terjadinya perpecahan di antara umat Islam. Baiklah, untuk mengawali belajar bersama kita pada kali ini, Kiai mengajak teman-teman semua membuka surat Ali Imran ayat 103 dan 104. Teman-teman bisa membukanya di rumah dan Kiai akan membacanya dari sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita perhatikan terjemahannya bersama-sama. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Teman-teman para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intisari dari surat Al-Imran ayat 103, maka esensi yang kita tangkap adalah yang pertama, al-i'tisam bihablillah, persatuan dengan tali agama Allah. Yang kedua, wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai, janganlah berpecah-pecah, janganlah berfirqah-firqah, janganlah berkelompok-kelompok, dan janganlah bergolongan-golongan. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berpecah-pecah, maka kita harus bersatu, kata Allah. Setelah itu Allah mengingatkan kepada kita, dulu kita bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, kata Allah. Maka Allah di sini kita akan lebih memahaminya dengan ayat-ayat atau firman Allah, karena Allah tidak pernah terlihat di dunia ini. Kita bisa merasa berjumpa dengannya dengan zon. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, kata Allah. Bisa kita merasa bertemu dengan Allah secara zon. Dan Allah tidak akan pernah terlihat di muka bumi ini secara kasat mata. Nanti akan kita kaji. Kita lanjut kepada tema kita. Lalu di surat Ali Imran ayat 104, wal takun minkum ummatun. Kata ummatun di sini diterjemahkan menjadi segolongan umat. Kalau Kiai ingat, bahkan sampai sekarang ayat ini dijadikan dalil oleh
umat Islam atau orang-orang keturunan muslim untuk membentuk kelompok atau golongan atau hizbun atau perkumpulan. Kalau kita perhatikan, wal takun minkum ummatun. Secara struktur kalimat, wal takun itu perintah untuk satu orang, bukan untuk jamak, bukan untuk orang banyak, tapi satu orang. Maka diterjemahkan di sini menjadi segolongan umat. Kalau kita kumpulkan kembali ayat-ayat mubayyinat dan ayat-ayat mufassalat, kita akan menemukan definisi kata dari ummatun yang sesuai dengan tarkib. Yang paling kita ingat adalah wal takun, perintah untuk satu orang, bukan untuk kaum, bukan untuk orang yang banyak. Kalau kuntum khaira ummatin, itu bermakna orang banyak atau suatu kaum. Tapi di sini perintah untuk satu orang. Wal takun minkum ummatun. Hendaklah masing-masing dari kalian, pribadi dari kalian menjadi umat. Maka setelah Kiai kumpulkan ayat-ayat mubayyinah dan ayat-ayat mufassalat, Kiai menemukan definisi ummatun di surat An-Nahl ayat 120. Kita sama-sama membuka surat An-Nahl ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Di ayat ini Ibrahim itu satu orang, tapi disebut oleh Allah umat. Di surat Al-Imran ayat 104, wal takun minkum ummatun, diterjemahkan menjadi golongan atau segolongan. Maka menurut pribadi Kiai, berdasarkan surat An-Nahl ayat 120, terjemahan atau penafsiran ummatun di Ali Imran ayat 104 itu tidak sama dengan definisi dan esensi umat di surat An-Nahl ayat 120. Maka definisi umat di surat An-Nahl ayat 120 ini adalah sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, jadi pemimpin, pendahulu, pemula, pengajak orang yang dijadikan teladan. Teladannya apa? Yada'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi kalau kita perhatikan dan kita mendengar semua kelompok, semua golongan, semua perkumpulan menjadikan surat Al-Imran ayat 104 menjadi dalil utama mereka membentuk firqah, membentuk sia'un, membentuk hizbun. Padahal kata Allah, wala tafarraqu, bisa bermakna jangan bercerai-berai, jangan berpecah-pecah, jangan berkelompok-kelompok, jangan bergolongan-golongan. Nanti kita akan tahu penyebabnya. Kenapa kita dilarang berkelompok? Kenapa kita dilarang berpecah belah? Kenapa kita dilarang bergolong-golongan? Kita cari perincian ayat yang menjelaskan penyebabnya. Maka kita akan menemukan surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Teman-teman bisa membukanya dan memperhatikan di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wa taquhu wa aqimu as-salata wa la takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kita perhatikan dengan seksama terjemahannya. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kalau satu ayat ini saja kita jelaskan apa sih contoh perbuatan musyrik atau perbuatan mempersekutukan Allah, Kiai pribadi di luar ayat akan mengingat, oh, pergi ke dukun itu musyrik. Menjadikan benda-benda sebagai bantuan-bantuan untuk mendapatkan sesuatu itu musyrik. Dan menyembah selain Allah itu musyrik. Tapi di ayat ini Allah memberi contoh perbuatan musyrik yang lain. Maka kita perhatikan ayat selanjutnya di ayat 32. Siapakah orang-orang yang mempersekutukan Allah itu? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Kalau kita perhatikan kata Arabnya atau kalimat Arabnya, yang pertama firqah, farraqu. Jadi berfirqah itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.
Wa kanu siya'un. Itu pun perbuatan kemusyrikan. Dan yang terakhir adalah hizbun. Hizbun itu perbuatan kemusyrikan. Salah satu contoh perbuatan kemusyrikan. Maka penyebab utama umat Islam berpecah belah karena memahami satu ayat dengan penafsiran-penafsiran di luar ayat. Walhasil terjadilah seperti saat ini, bahkan sampai saat ini. Bukan lagi 73 golongan, tapi lebih dari 73 golongan kalau kita hitung secara kuantiti di seluruh dunia. Itu yang pertama, penyebab yang pertama. Memakai penjelasan penafsiran di luar Al-Quran. Walhasil umat Islam menjadi terpecah belah. Lalu ayat-ayat mufassalat lainnya, kenapa umat Islam itu terpecah belah? Kita sama-sama membuka surat Asy-Syura ayat 14. Surat 42 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum wa innal ladzina urithu alkitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Kita perhatikan kembali terjemahannya. Dan mereka tidak terpecah belah kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan karena kedengkian di antara mereka. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, sesudah mereka, benar-benar mereka berada di dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu. Di ayat ini kita dapat mengambil intisari. Intisari itu kata kunci yang menjadi isi dari firman Allah ini. Yang pertama, penyebab umat Islam terpecah belah ataupun umat yang lainnya, yaitu karena kedengkian ketika datang pengetahuan kepada mereka. Kita sudah banyak referensi, banyak pengetahuan yang kita ingat, lalu karena kedengkian di antara mereka, akhirnya mereka tafarraqu, berpecah belah, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Dan yang kedua, karena mereka ragu tentang kitab petunjuk, ragu tentang penjelasan kitab petunjuk, ragu tentang perincian kitab Al-Quran. Ini penyebab kedua, karena kebencian atau kedengkian di antara orang-orang yang berpengetahuan. Yang kedua, kita ragu terhadap penjelasan ayat-ayat mubayyinat dan ayat-ayat mufassalat yang berada di kitab Al-Quran. Kita cari kembali penyebab-penyebab umat Islam berpecah belah. Kita sama-sama membuka surat Al-Jasiyah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahum bayyinatin minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka berselisih padanya. Di ayat ini lagi-lagi, karena kedengkian di antara kita. Masing-masing memiliki pengetahuan, kemudian bertahan dengan pengetahuan masing-masing, lalu karena kedengkian yang berada di dalam diri kita masing-masing sebagai umat Islam. Walhasil kita terpecah belah. Ayat selanjutnya teman-teman, penyebab umat Islam berpecah belah. Di surat Al-Mu'min ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang datang kepada mereka
Tidak ada dalam dada mereka melainkan keinginan untuk kebesaran, untuk kebanggaan yang mereka sekali-kali tidak akan bisa mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di ayat ini ada penyebab ketiga, yaitu kalimat kibrun. Ada kebesaran, ada kesombongan dalam diri mereka masing-masing. Sehingga ketika seseorang rasul atau seseorang pewaris rasul menyampaikan ayat mubayyinat ataupun ayat mufassalat, mereka kibrun, memiliki kesombongan, tidak menerima, egois, gengsi untuk mengucapkan sadaqallahul azim atau mengucapkan sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Ini penyebab perpecahan umat Islam karena kibrun. Tadi karena baghyam bainahum, karena kedengkian. Kita buka lagi surat ayat yang lain pada surat-surat yang lain. Di surat Al-Baqarah ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha ila syiratim mustaqim. Manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab-kitab itu melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman dengan kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ini ada kebencian juga, ada baghyam bainahum. Umat Islam sudah diberikan kitab yang hak untuk menyelesaikan perselisihan. Kita masih bertahan dengan egoisme pengetahuan kita dari sumber-sumber bacaan di luar Al-Quran. Penyebab kita berpecah belah karena kita mengikuti jalan-jalan yang lain. Kita mengikuti dan mengamalkan buku-buku yang lain dan meninggalkan kitab Al-Quran. Kitab Al-Qurannya sebagai khataman belaka. Dan ini menjadi wajar dan maklum. Masing-masing orang berdasarkan hasil bacaan pribadinya. Masing-masing orang memiliki pemikiran berdasarkan referensi bacaan pribadinya. Makanya, setelah kita membaca kitab-kitab yang lain, satu poin lagi yang harus kita jalankan sebagai perintah Allah, yaitu mentasdik isi-isi kitab di luar Al-Quran, kita tasdikkan dengan ayat-ayat mubayyinat ataupun ayat-ayat mufassalat di dalam kitab Al-Quran. Kita buka surat yang lainnya. Surat Al-Bayyinah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Bayyinah itu bukan ayat bayyinat. Kalau ayatun bayyinat itu ayat Al-Quran. Di sini tidak ada kata ayatnya, tapi bayyinah. Bayyinah itu bukti-bukti yang nyata dan logik. Logiknya itu seperti Nabi Ibrahim memakai logika. Bulan itu lebih besar daripada gunung, daripada bintang. Bulan lebih besar daripada bintang. Logikanya masuk akal. Lalu bulan dijadikan Tuhan, menjadi tidak benar. Matahari lebih besar daripada bulan. Logikanya masuk. Bayyinah, nyata. Tapi matahari dijadikan Tuhan, maka menjadi tidak benar. Itu esensi dari bayyinah, di luar ayatun bayyinat. Kita baca surat-surat yang lain dari penyebab-penyebab umat Islam terpecah belah. Kita buka surat Al-Maidah ayat 14.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara aghazna mitsaqahum fanasu hazza mimma dzukkiru bih faghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Ini penyebab perpecahan umat. 1. Karena mereka melanggar perjanjian. Perjanjian kita kepada Allah, kata Allah, wala tafarraqu, dan kita beriman kepada Allah, kita berjanji kepada Allah, kita tidak akan pernah terpecah belah. Kita akan selalu bersatu. Tapi kita melanggar perjanjian itu. Akibat kita tidak ingat firman Allah atau kita tidak ingat surat dan ayat sebagai firman Allah agar kita tidak terpecah belah. Wala tafarraqu, kata Allah. Tapi kita, yang terjadi sekarang, kita berfirqah-firqah. Kita bersiaun-siaun, bergolongan-golongan. Bahkan kita berhizbun-hizbun. Kita berkelompok, bergolongan, bahkan semacam atau sinonim dari berkelompok dan bergolongan. Inilah akibat dari ketidakfahaman kita terhadap Al-Quran. Dan kita banyak mengkaji kitab-kitab yang lain tanpa mentasdikkan dengan kitab Al-Quran sebagai musoddik terhadap kitab-kitab selain Al-Quran. Lalu bagaimana sikap kita, teman-teman? Apakah kita memilih salah satu firqah atau masuk ke dalam suatu kelompok atau golongan, atau kita memilih tidak berfirqah, tidak berkelompok? Dan Kiai pribadi sebelum menemukan ayat mubayyinat, Kiai pribadi memiliki pemikiran, bahkan dibentuk oleh guru-guru Kiai, harus berdiri di atas dan untuk semua golongan. Artinya, pribadi Kiai dilarang berfirqah, dilarang masuk ke dalam siaun, bahkan dilarang aktif di hizbun-hizbun yang ada di sekitar kita. Sama, kita buka bersama-sama surat Al-An'am ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Jadi intisarinya dari ayat ini, lasta minhum fi syai'in, kata Allah. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Kita dilarang masuk di firqah, dilarang aktif di siaun, dan dilarang menjadi anggota dari hizbun-hizbun, kata Allah. Kenapa kita dilarang? Di surat Ar-Rum ayat 31 dan 32, berfirqah itu adalah kemusyrikan, bersiaun itu adalah perbuatan mempersekutukan Allah, dan berhizbun itu akan menimbulkan kebanggaan, dan itulah salah satu perbuatan kemusyrikan. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah belajar bersama kita pada kali ini tentang penyebab umat Islam berpecah belah, penyebab umat Islam berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berhizbun-hizbun. Walhasil, kita hanya memiliki semboyan perkataan saja bahwasanya umat Islam itu bersatu. Tapi fakta yang terjadi sekarang, kita terpecah belah menjadi beberapa golongan, ratusan golongan, bukan 73 golongan lagi, tapi ratusan golongan. Dan kita tanpa sadar melakukan perbuatan kemusyrikan seperti firman Allah di surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan
kitab hadis, dan nomor 3 kan, kitab tafsir para ulama sebagai sumber bacaan kita, sebagai bahan pengetahuan kita yang akan kita ingat, yang akan kita amalkan, dan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.